Ya, kembali lagi bersama kita di Bible Studio bersama dengan partner saya yang luar biasa ini. Biasa di luar. Iya, kita udah lama nggak mengudara ini. Itu dia, bro. Terakhir bulan apa ya, bro? Aduh. Bulan. Sudah sewindu bukan? Udah lama itu ya. Ya, kali ini kita bisa jumpa lagi dan lihat kita pakai pada masker ini karena edisi pandemi ya. Jadi kita menjaga protokol kesehatan ya. Teolog angkatan corona. Iya betul. Betul, ya. Edisi Corona. Edisi corona. Siap. Setuju. Nah, Bro Handri, kita akan melanjutkan pembahasan kita yang seru itu tentang kitab Wahyu itu. Waduh. Nah, itu kan kemarin kita bahas Wahyu part 1 ya. Siap. Nah, kita udah sempat bahas sampai ke angka keramat ya. Oh iya, benar-benar. 666 ya. Yang barcode itu ya? Iya, yang katanya barcode itu. Katanya kan ya. Katanya. Nah, jadi teman-teman yang masih mau belum mengikuti, mau tahu 66 itu apa, lihat di part 1. Nah, di part 2 ini kita akan mundur sedikit ya. Oke, siap. Kan Wahyu udah 13 tuh. Kita mundur sedikit nyambung ke istilah matra ini. Waduh. Kan Yang 6.000. Sekarang udah 10.000. Oh, ya udah 10.000. Kemajuan ya. Kemajuan. Nah, kan kalau kita lihat alurnya ya, Mr. Bro Handri ya. Itu dari Wahyu pasal yang ke-3 setelah ngomong dengan ke-7 jemaat itu. Wahyu 2 dan 3 tuh. Ya, lalu masuk ke part di mana Yohanes menjelaskan tentang ada matra yang dibuka. Oh iya. Nah, ini menarik nih sebenarnya. Sebenarnya kenapa sih mesti yang pertama nih, kenapa sih mesti pakai istilah materai? Materai itu apa sih gitu? Supaya kita nggak salah paham nih. Kemarin kan kita udah bahas ya tentang genre ya. Gender ya, sebenarnya genre ya. Genre. Salah satunya kan ada apokaliptik. Betul. Lambang. Materai itu apa? Bro, Oke. coba. Nah, sebelum kita bahas materai, kita mesti ke Wahyu 5. Oke, Wahyu 5. Karena Wahyu 5 itu kita dapat satu keterangan soal yang namanya gulungan kitab. Wahyu 5 ayat 1. Iya. Nah, di gulungan kitab itu, nah, di sebelah dalam dan luar, tahu ya gulungan kitab ya? Iya. Luar dan dalam ya. Nah, di situ ada 7 materai. Iya, betul. Nah, jadi 7 materai ini, materainya jangan dipandang sebagai materainya kita yang tadi 10.000 dah itu ya. Iya. Bukan. Materai itu adalah kuncinya dokumen. Kunci dokumen. Kunci dokumen. Jadi gulungan kitab ini dikunci sama materai itu. Ada 7. Ada 7. Oke. Iya, ada 7. Nah, sebelum kita tahu apa itu materai, kita mesti tahu dulu ini gulungan kitab ngomongin apa. Oh. Ya, gulungan kitab atau biblion itu sebenarnya adalah satu terminologi ya, satu konsep yang sebenarnya sering kita jumpai di Perjanjian Lama. Jadi kalau teman-teman mau baca atau memahami kitab Wahyu, kudu dan wajib itu main-main ke PL. Oke. Karena konsep-konsep yang ada di Wahyu itu, waduh, banyak banget ditarik dari PL, Perjanjian Lama. Termasuk gulungan kitab, apalagi di sastra-sastra Nabi. Ya, gulungan kitab itu banyak. Nah, gulungan kitab ini, gua bikin sederhana aja ya. Gulungan kitab ini sedang membicarakan tentang yang namanya grand design Allah, atau rencana atau rancangan Allah gitu loh. Yang waktu itu masih dimaterain, alias masih ketutup, alias masih jadi rahasia. Ya, itu kita bisa dapat di Wahyu 5. Jadi ada rancangan Allah yang masih rahasia tuh di dalam konteks pasal 5. Begitu masuk ke pasal 6, materai-materai ini dibuka, alias dengan kata lain, rahasia-rahasia itu sedang dibuka, disingkapkan, betul. Karena memang dalam hal ini Wahyu itu kan apokalipsis, alias penyingkapan, pewahyuan.
ada satu rahasia yang sedang ingin disingkapkan. Oke. Wah, ini menarik tuh. Benar. Apa tuh? Mulai pembahasan materi-materi ini. Nah, kalau kita lihat ya, Wahyu 6 itu materainya itu kan ada 7 katanya. Iya, betul. Ya. Dan konsep tentang 7 materai ini kan panjang. Dari Wahyu 6 lalu ke Wahyu 7. Wahyu 7 itu interlude-nya kayak musik aja ya, ada interlude, ya ada semacam ya apa ya? Apa bahasanya? Yuk kan pemusik, Bro. Ya, interlude. Interlude itu semacam Iklan. ya iklan lah ya. Ya, Ada semacam gagasan tambahan. Ya. Ya. Lalu Wahyu 8 ayat 1 sampai 5 itu baru materai yang ke-7 tuh dibuka. Iya, betul. Jadi Wahyu pasal 6 sendiri itu hanya mengakomodir 6 materai yang dibuka. Jadi ada 6 penyingkapan di dalam Wahyu 6. Baru Wahyu 7 itu semacam interlude-nya, ada gagasan tambahan yang sedang ingin dipertegas oleh penulis Wahyu. Baru deh materai yang final, materai terakhir, materai 7 itu di Wahyu 8 ayat 1 sampai 5. Dan memang seperti itu sih formatnya kalau kita lihat dari garis besar kita Wahyu. Nah, jadi kalau kita sudah tahu apa itu gulungan kitab Biblion dalam bahasa Yunaninya, lalu kita lihat materai. Jadi kalau teman-teman biasa nonton film-film kerajaan Chinese begitu ya, biasanya ada gitu tuh. Ada cap tuh materai. Stempel, betul ya. Stempel kerajaan dari lilin atau apa gitu ya. Betul kan? Di gulungan itu. Nah, itu baru dibuka, baru bisa diceret gini kan. Bisa dibacain. Ah, benar. Betul. Jadi sebenarnya mirip-mirip ya, lucu ya. Dari konsep Timur Dekat kuno dan Asia Kecil, Romawi, Yunani gitu ya. Sama Chinese gitu bisa ada kemiripan sebenarnya. Ada materai. Potong sebentar. Jadi materai ini membuka gulungan kitab besar yang isinya adalah grand design-nya Allah. Betul, rancangan Allah. Rancangan Allah. Dan itu yang coba diungkapkan Yohanes. Betul. Mau disingkapkan ya dari apa yang dia dapat. Betul. Kepada 7 jemaat. Kepada 7 jemaat. Di Asia Kecil. Di Asia Kecil. Yang kita sebut sekarang Turki. Oke. Ya, itu bisa dibaca di Wahyu 2 dan 3. Jemaat di Efesus, Smyrna, Pergamos, Philadelphia, Tiatira, ya, Laodikia. Nah, itulah dia. Berarti secara sistematis dia ini ya, setelah bicara kepada jemaat, dimulai dengan seakan-akan ya, Yohanes memberitahu bahwa kita mesti tahu dulu dari awal apa sih rancangan Allah dan Betul. Kira-kira itu yang mau diangkat ya, Bro. Ya. Ini ada rancangan Allah nih, jemaat. Lu mesti siap nih menghadapi ini, kira-kira gitu. Tapi ada sisipan tuh di Wahyu 4. Nah, Wahyu 4 itu kalau teman-teman baca di situ, teman-teman akan ketemu satu kata yang sangat sering muncul, yaitu tahta. Oke, betul, ya. Tahtanya siapa? Anak domba alias Yesus Kristus. Jadi Wahyu 4 itu ingin melukiskan bahwa penguasa semuanya ini ya, secara visionari, secara apa ya, mistis begitu ya. Waduh, melihat surga, tahta ya, itu Yesus. Oke. Di balik seluruh dunia ini yang waktu itu jemaat Asia Kecil taunya kita lagi hidup di Asia Kecil, lagi di bawah pemerintahan Roma, di baliknya ada tahta Allah. Ada anak domba yang berkuasa, yang memegang tahta pemerintahan. Ya, gitu. Nah, anak domba yang memegang tahta pemerintahan ini, yang berkuasa penuh ini, memiliki satu grand design. Makanya di pasal 5 itu kita lihat ada gulungan kitab tuh. Jadi gitu urutannya tuh. Jadi itu alurnya. Alurnya ya, gitu, iya. ya. Ada rancangan. Nah, di pasal 6 maksud gua. Nah, gulungan kitab ini dibuka. Tidak bukan oleh anak domba itu. Karena kalau kita baca di pasal 5 ya hanya dia yang layak, karena dialah sang penembus itu. Nah, rancangan ilahi ini sedang disingkapkan, diungkapkan.
Di balik keadaan waktu itu 7 jemaat di Asia Kecil yang lagi menderita, yang lagi dalam tekanan, ada rancangan Allah nih yang sedang bekerja gitu bro. Pengen dibawa tuh jemaat itu untuk melihat ke situ. Supaya apa? Mereka siap menghadapi itu. Mereka jadi dengan harapan kalau kita tahu Betul. grand design Allah, sebenarnya nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir, kita tahu. Menghadapi Betul. apa yang sedang di depan mata mereka. Benar Roma banget. dan semua imperiumnya. Iya betul. Dan konsekuensinya karena sedang ada di masa itu, di bawah pemerintahan itu. Jadi tujuan penyingkapan itu supaya memberitahu bahwa Allah itu punya grand design. Dan kalau mereka mengerti itu, mereka akan menjadi orang-orang yang gak perlu khawatir sebenarnya menghadapi apa yang sedang mereka hadapi. Nah, jadi bro, kalau gitu apa sih grand design-nya itu? Nah, itu yang menarik bro. Apa isinya? Oke. Nah, kita lihat. Oke. Di Wahyu 6 ini kan, materai itu dibuka satu-satu, ya. Nah, kita lihat itu ada beberapa bagian. Ya, pembukaan materai itu ada beberapa bagian. Yang paling mencolok itu adalah materai 1 sampai 4. Oke. Materai 1 sampai 4, materai 5, baru materai 6, interlude, baru materai 7. Di pasal 8. 1 Ya, itu beda sendiri tuh yang ke-7 memang. Iya. Ya. Nah, jadi kita mesti analisis nih. Materai pertama sampai 4 nih. Ngomongin apa sih? Apa sih grand design Allah yang sedang dibukakan ini? Yang tadi itu gulungan kitab itu? Apa sih maksudnya? Nah, kita lihat. Oke. Kita baca aja teksnya. Wahyu berapa? 6 ya? Wahyu 6. Oke. Ya. Ayat 1 sampai ayatnya yang ke mana nih? 17. Gak usah panjang-panjang dulu bro. Panjang. Iya, ayat 8 dulu. 1 sampai 8. 1 sampai 8. Oke. Ayat 1 sampai 8. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh materai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, "Mari." Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniai kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar, dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Nah, Wah, ini ngomongin kuda nih bro. nah kuda ya. Kuda itu apa bro? Kan itu. Nah, perhatikan baik-baik ya, sobat-sobat. Sebenarnya tidak sulit untuk ditafsir, asal sobat-sobat tidak terpengaruh sama khotbah aneh-aneh ya. Yang dikhotbahkan oleh orang-orang yang apa ya, yang suka ngarang gitu ya. Nah, teman-teman perhatikan, ingat, genre Wahyu itu apokaliptik. Jadi banyak simbol-simbol yang digunakan. Betul. Yang bagi kita mungkin kita nggak ngerti apa sih maksudnya ini simbol nih kuda nih ya.
Tapi buat orang-orang yang ada pada waktu itu, khususnya 7 jemaat itu, yang menerima kitab Wahyu ini, ya tentu mereka ngerti betul ya. Makanya Silva ngomong, ya jemaat 7 Asia kecil itu nggak perlu nafsir ini. Betul. Mereka udah paham, kita aja yang perlu nafsir ya. Betul. Nah, ada berapa kuda? Dari 4 ini. 4 ya? Iya. 4 kuda. Kalau teman-teman lihat, konsep 4 penunggang kuda ini ada di kitab Zakaria. Oke. Yang ada di dalam perjanjian lama. Dan kalau teman-teman perhatikan, itu konsepnya adalah judgment, penghakiman. Oke. Penghakiman. Ya. Penghakiman. Jadi karena Yesus adalah penguasa seluruhnya yang berkuasa di atas Roma bagi umat Kristen, bagi 7 jemaat Asia kecil, penulis kitab Wahyu ini ingin memperlihatkan karena Yesus itu penguasa, dia punya satu rancangan. Dan ini kita harus memahaminya dari konteks keseluruhan kitab Wahyu. Teman-teman harus sadar, puncak kitab Wahyu itu adalah yang namanya kesempurnaan. Kesempurnaan. Wahyu 21 dan 22. Yeah. Suatu keadaan di mana pemerintahan Allah itu dinyatakan di tengah dunia ini. Kesempurnaan, di mana tidak ada lagi kejahatan. Dan kalau teman-teman lihat Wahyu 17, di situ 17, 18 sampai 19, teman-teman akan lihat yang namanya Roma itu akhirnya dikalahkan. Yeah. Nah, jadi sebelum itu terjadi perlu ada satu proses awal sebelum mencapai kesempurnaan yang kita sebut yang namanya redemptive, penebusan, ya, penebusan yang sempurna yang ada di Wahyu 21 itu. Perlu ada yang namanya judgment, penghakiman. Dan ini adalah konsep yang benar-benar otentik diambil dari perjanjian lama. Teman-teman bisa buka di Imamat, bisa buka di Yehezkiel, semua itu jelas bahwa ini adalah satu konsep penghakiman, dan penghakiman itu menunjukkan bahwa Allah sedang bekerja. Allah sedang melakukan sesuatu. Dan dalam hal ini kesempurnaan itu on progress. Sedang berjalan ke sana. Dengan kata lain, kenapa ini di Wahyu 6? Berarti proses untuk sampai ke Wahyu 21 itu, penyempurnaan itu sedang dimulai. Grand design Allah itu sebenarnya goalnya ya di akhir kitab Wahyu itu. Betul. Di mana kesempurnaan itu terwujud secara sempurna ketika Kristus datang kembali dan yang namanya langit baru, bumi baru itu turun. Yang tadinya terpisah dengan dunia menurut konsep eskatologinya Yahudi. Teman-teman harus tahu loh, eskatologinya Yahudi itu kita sebenarnya ada di tengah-tengah. Ya. Tengah-tengah. Ya. Dunia dan surga itu tidak pernah terpisah. Dunia dan surga itu bersitegang, ya, bertemu di dalam yang namanya bait Allah. Ya. Makanya kehadiran Allah itu ada di dalam bait Allah. Di mana itu bait Allah adanya? Di dunia. Jadi bait Allah menjadi titik di mana dunia dan surga itu bertemu. Dan bait Allah yang ada di dalam konteks kekristenan itu bukan lagi bangunan fisik, tapi Kristus. Kristus. Nah, dalam hal ini makanya penglihatan surgawi ini bukan penglihatan yang jauh-jauh bagaimana gitu loh. Dalam konteks Yahudi, Yohanes itu orang Yahudi bro ya. Iya, betul. Penglihatan itu ingin menunjukkan betapa dekatnya surga dan dunia itu. Apa yang terjadi di surga, apa yang dirancang Allah di surga itu langsung berdampak ke bumi. Makanya begitu gulungan kitab itu dibuka materainya, dampaknya langsung terasa. Karena memang antara surga dan dunia itu benar-benar tidak terpisah jauh, tapi terhubung. Itu konsep Yudaisme yang perlu kita ingat. Jadi surga itu bukan suatu tempat anta beranta jauh di mana yang tidak terjangkau. Tidak. Itu tidak ada sama sekali dalam konsep Yahudi. Surga dan dunia itu terhubung.
Konsep lamanya itu melalui bait Allah, konsep kekristenan melalui Kristus. Oh, jadi kalau begitu ya, bro. Kalau kita lihat seringkali kan yang diangkat itu misalnya kuda warna merah padam, hijau kuning. Itu punya arti nggak sih sebenarnya? Ya, sebenarnya punya, tapi kita suka terjebak di situ. Oke. Ya, kita melupakan esensi di balik kuda-kuda ini, yaitu tadi judgment. Oke. Karena ingat, ini konsepnya ditarik dari Perjanjian Lama. Nah, jadi yang ditekankan di sini bukan warnanya, tapi judgmentnya. Judgmentnya. Oke, betul. Sebelum redemptif itu, sebelum penebusan, di dalam konteks mindset teologinya orang Yahudi, perlu ada yang namanya penghakiman. Penghakiman ini diperlukan untuk persiapan agar kesempurnaan itu yang kita sebut dalam bahasanya Paulus the age to come, masa di mana kesempurnaan itu dinyatakan dan kejahatan itu dihilangkan, perlu ada judgment, bro. Penghakiman. Betul. Penghakiman untuk memurnikan ini semua. Ya. Apa itu penghakiman itu? Nah, perhatikan. Oke. Kalau kita lihat ada 4 penunggang kuda. Tadi yang gue bilang itu diambil dari Zakaria. Nah, kita lihat penghakiman apa yang muncul. Yang pertama itu kuda putih. Iya. Kuda putih. Jadi jangan bingung sama putihnya. Bukan putihnya yang penting, tapi gagasan yang ada di balik simbol kuda putih ini yang memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Nah, kemenangan dalam hal apa ini? Oke, menarik ya. Iya. Orang 7 jemaat di Asia kecil yang waktu itu hidup dalam kultur Yunani Romawi akan memandang ini apa? Ada kuda putih, lalu maju, menang. Ini soal apa? Conqueror, penaklukan sebuah wilayah. Yang tentunya mereka tahu biasa dilakukan oleh penguasa-penguasa zaman pada waktu itu. Sebut saja Babilonia, sebut saja Yunani, Makedonia, Alexander the Great, kan gitu. Betul. Biasa pakai kuda apa sih penguasa-penguasa itu? Putih. Dalam konteks 7 jemaat di Asia kecil, siapa nih yang begini-begini nih? Roma. Betul. Roma. Jadi Roma akan melakukan penaklukan atau conquering tempat. Roma. Ya, untuk merebut kemenangan. Jadi ada conquest. Ada penaklukan tempat. Dan di dalam penaklukan itu tentu ada yang namanya peperangan. Makanya ada materai kedua. Kuda merah padam. Kuda merah padam ini jangan dipahami yang aneh-aneh. Nggak usah pusing sama warnanya. Iya, betul. Tapi kita lihat makna di balik kuda merah padam ini, yaitu apa? Penaklukan tuh dia. Mengambil damai sejahtera sehingga mereka saling membunuh dan kepadanya sebilah pedang yang besar. Pedang itu ngomongin apa di dalam konteks dulu? Ya, perang itu. Peperangan, warfare. Betul. Jadi ada penaklukan, ada peperangan. Ya. Dan ini tanda bahwa penghakiman itu sedang jalan. Betul. Dan ini semua dalam kontrolnya sang anak domba. Allah mengizinkan semua ini terjadi. Oke. Dan itu benar-benar terjadi pada waktu itu. Oke. Di mata 7 jemaat. Jemaat itu. Betul. Karena Romawi itu tidak pernah berhenti untuk conquest and war. Tidak pernah berhenti menaklukkan dan perang. Nah, itu berarti ketika 7 jemaat di Asia kecil melihat fenomena ini, Roma terus menaklukkan, Roma perang. Berarti rancangan Allah ini sedang jalan. Yaitu yang namanya penghakiman. Wah, penghakiman Allah ini sedang terjadi nih sekarang. Lu mesti siap. Makanya kita mesti balik ke Wahyu 2 dan 3. Wahyu 2 dan 3 itu selalu ngomongnya barang siapa menang. Kalau lu tahu
penghakiman Allah itu sedang terjadi, judgment Allah, untuk persiapan redemptif, penebusan dan kesempurnaan dunia ini, apa yang lo harusnya lakukan? Ya, prepare. Bersiap diri. Dan bersiap diri itu ada dua bentuknya, sebagaimana yang kita baca di Wahyu 2 dan 3. Yang pertama, persiapan kita di dalam penghakiman ini yang pertama, kalau lu salah di Wahyu 2 dan 3, apa yang lu mesti lakukan? Bertobat. Itulah inti dari nubuatan yang disampaikan. Ya, ingat yang kemarin. Kan salah satu sonrenya. Seruan nubuatan itu bicara soal ayo balik, bertobat, jangan kompromi. Jangan kompromi. Itu kalau lu lagi salah kan? Iya. Di dalam penghakiman, ini penghakiman sedang berlangsung nih. Kalau lu lagi salah, lu bertobat. Tapi kalau lu lagi nggak salah, lagi oke, lagi benar, lagi lurus, apa yang lu mesti lakukan? Apa? Bertahan di jalan lu, tetap setia, tetap lurus, tetap memegang teguh iman lu, supaya lu benar-benar menang. Tuhan itu nggak pernah peduli dengan penderitaan dan kematian. Nggak pernah peduli. Lu mati ya mati aja, lu di penjara aja. Kan kita udah bahas kemarin, Wahyu 13. Nggak ada masalah. Baca aja Wahyu 2 dan 3 itu. Yang menderita disuruh apa? Bertahan. Bahkan setia sampai mati. Nggak disuruh tenang aja, nanti gua bebasin lu akan nggak kenapa-napa, enggak. Artinya tetap mengalami ya. Tetap mengalami, nggak dilepasin. Betul. Nggak ada masalah dengan itu. Karena memang sekalipun mati, ya tenang aja. Kan lu udah ditebus. Ya. Lu udah ditebus. Aman. Lu termasuk di 144.000 orang itu kok yang ada tanda di dahinya itu. Sabar. Itu nanti. Oh iya ya. Jangan. Nanti ya, Bro. Nanti ya, sabar. Nanti Bro yang sis. Ada. Itu ada bagian. Jadi tenang aja. Menderita aja, mati aja, nggak apa-apa. Tapi kalau lu tahu penghakiman itu sedang dilangsungkan, you mesti aware, mesti sadar, dan harus meresponinya dengan benar. Makanya grand design Allah itu dibuka. Ini lagi ada penghakiman. Makanya ada penaklukan, ada peperangan. Dan yang ketiga juga. Yang ketiga nih, kuda macam apa itu lagi? Kuda hitam ya? Ya, kuda hitam itu ngomongin apa? Timbangan di tangannya. Jadi jangan fokus sama warna. Bukan itu. Jangan terjebak sama warnanya. Tapi lihatlah makna di balik judgment ini, di balik simbol ini. Yaitu bahwa kuda hitam ini sedang memperlihatkan, menyingkapkan soal ada yang namanya timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu, secupak gandum secupak sedinar, 3 cupak jelai sedinar. Tapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Berbicara soal apa ini? Kelaparan, famine. Karena barang-barang di sini jadi mahal. Secupak sedinar ya. Mahal itu, Bro. Betul. 1 hari kerja hanya untuk dapat secupak. Secupak tuh. Aduh, nggak cukup. Ya. Ini jadi masa susah nih ya. Masa susah. Dan memang kelaparan itu secara historis terjadi berulang kali. Betul. Bisa baca. Ya, di zaman Claudius itu banyak kali terjadi. Betul. Dari tahun berapa tuh? 40-an sampai 50-an dan seterusnya. Kalau gue nggak salah ada yang membakar ladang gandum. Banyak. Kejadian-kejadian seperti itu terjadi. Banyak. Tidak hanya ladang gandum terbakar, Bro. Tapi sumber gandum waktu itu Mesir. Dan ada masa-masa di mana gagal panen tuh Mesir. Oh iya, betul. Gara-gara sungai Nil itu meluap, betul. Habis, nggak bisa panen. Dan itu berdampak secara globalnya waktu itu ya. Iya, dengan ruang lingkup di seluruh Mediterania dan sekitarnya. Makanya teman-teman nggak usah heran di Kisah Para Rasul itu memberi kesaksian pada zaman Claudius itu terjadi kelaparan. Betul. Dan terjadi beberapa kali. Jadi ketika kalau lu tahu ini, udah baca ini kan dibacakan di tengah jemaat. Begitu lu lihat kelaparan terjadi, apa yang lu tahu? Konsep lu jadi apa? Penghakiman Allah sedang berjalan. Lu mesti siap.
lu harus memberikan respons yang memadai. Kalau lu salah, lu bertobat. Kalau lu lagi benar, tetap benar. Oke. Gitu aja, bro. Setuju. Ya, jadi itu soal kelaparan. Ada penghakiman Allah sedang dijalankan. Ini benar-benar ada di imamat. Imamat berapa ya? 20-an lah. 24 apa 26 ya? Seputar itulah. Silahkan teman-teman baca. Saya bukan ahli PL, cuman benar-benar tahu ini ada di PL. Nah, ini materi keempat nih. Kuda kuning hijau. Nah, hijau kuning. Ya, Mejiku Hibinio bukan. Pelangi ya. Tapi dia bernama Maut ini, bro. Nah, ini adalah Kerajaan Maut. klimaks dari 1, 2, 3. Oke. Jadi karena ini soal kematian. Kelaparan. Berbagai jenis kematian kan. Kita lihat di sini. Jadi jangan pusing sama hijau kuning. Mati dengan pedang, kelaparan, Betul. sampah, dan binatang buas. Di bumi. Jadi ini bahasa-bahasa apokaliptik, bro. Jangan pikir waktu itu secara imajinatif, wah singa-singa lagi hajar-hajar manusia. Enggak, bukan gitu. Intinya adalah kematian itu terjadi secara masif waktu itu. Ada banyak kematian yang terjadi dari banyak hal. Peperangan, perang, tentu banyak casualty atau korbannya. Kelaparan juga itu mengakibatkan banyak korban jatuh. Jadi ini soal kematian. Banyak kematian yang terjadi. Jadi begitu mereka jemaat 7 jemaat di Asia Kecil melihat banyak kematian sedang terjadi, mereka sedang mengerti bahwa ini grand design Allah, judgment itu terjadi, sedang terjadi untuk mempersiapkan yang namanya penebusan dan kesempurnaan itu. Oke. Nah, gitu. Itu 4 kuda ini adalah satu bagian khusus yang berbicara soal judgment. Dan ini akan diperkuat di Materai 5. Oke, Materai 5. Mulai dari ayat 9. 9, benar. Oke, 9. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi, hingga genap jumlah kawanan-kawanan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Perhatikan ayat 10. Iya. Ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi. Judgment. Iya, betul. Ini soal judgment. Judgment yang mendahului penebusan. Jadi akan ada hal-hal yang mengagetkan yang terkait dengan tadi itu peperangan, penaklukan, kelaparan, penderitaan, bahkan kematian. Dan itu harus terjadi. Dan tujuannya jelas, deliberatif, untuk memerdekakan yang berdosa bertobat, yang di jalan benar tetap bertahan. Iya kan? Dibunuh nggak apa-apa, benar kok di ayat 11 kan? Iya. Yang akan dibunuh sama seperti mereka. Jadi ini soal martir-martir. Martir-martir yang udah jadi korban itu ya. Iya. Dan itu nggak ada masalah. Memang itu bagian dari desain Allah. Apakah mereka kenapa-napa? Martir-martir ini ada di mana? Itu dia, bro. Di mana coba? Kalau dia di tata Allah ini. Iya, di hadapan tahta dong. Iya, di mana Allah ada, dia ada. Mereka udah ada. Bersama dengan Allah. Karena mereka orang-orang yang mempertahankan imannya. Makanya tadi gua ngomong, di dalam Kristus itu surga dan bumi itu udah nempel. Betul. Udah nempel. Jangan bingung sama surga. Surga itu bukan soal tempat, tapi di mana Allah ada, di situ mereka ada. Itu surga. Iya. Kalau enggak lu bingung, surganya di mana nih begini? Iya. Lah ini mereka di tata Allah loh. Dan kita terjebak nanti dengan tempat ya. Dengan tempat, konsep spasial. Iya. Bahaya. Nanti kita
liar. Betul. Iya. Ini soal ekspektasi iman, bro. Betul. Ekspektasi iman, ya. Jadi di mana Allah berada, Kita ada. Itu Yohanes juga yang ngomong. Benar. Di mana aku berada, kamu pun berada. Iya, itu Yohanes semua 14. ada. Rapture juga begitu. Nanti ya. Iya. Sabar. Setelah ada 1 Tesalonika 4. Satu. Alkitab itu Tenang. konsisten. Sabar Iya. ya, Pak Andri ya. Oke. Lanjut Jadi kita Pak Andri. lihat. Jadi ini soal judgment, ya. Mm-mm. Nah, kita lihat materai 6 dibuka. Iya. Apa yang terjadi? Silakan Bro Andreas. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka materai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah, dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncangkan angin yang kencang. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas takhta dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Apa itu? Bahasa-bahasa dalam tanda kutip lebay ini. Apokaliptik banget kan dan profetik. Betul. Apa itu? Judgment. Penghakiman Allah sedang dijalankan melalui peristiwa-peristiwa kosmik itu. Peristiwa kosmik. Peristiwa kosmik, ya kan itu gile. Apa tuh? Langit jadi begitu, bulan jadi begitu, ya. Bumi menyusut kayak kitab digulung, gimana coba gitu. Jadi jangan dipahami harfiah. Gimana coba bumi kita nyusut dari segede gini jadi begini. Enggak. Itu sedang konsepnya bahwa dalam sastra apokaliptik bahwa penghakiman Allah itu sedang dijalankan. Dan ketika itu terjadi, waduh, sesuatu yang mungkin ya bahasanya, ya nggak bisa dijelaskan. Ini sesuatu yang apa ya, hebat begitu ya tadi. Iya, berdampak. Iya. Memiliki dampak yang sangat besar bagi semuanya. Semua, tidak hanya orang Kristen tapi seluruh manusia. Dan ingat, manusia lain melihatnya beda. Tapi kalau orang Kristen harus melihat bahwa ini Allah sedang bekerja. Menegakkan penghakimannya, dan selalu itu intinya. Respons lu bagaimana ketika ini terjadi? Melihatnya gimana? Melihatnya gimana? Lu sudah tahu nih, lu kan udah punya, setelah ini kan dibaca. Setelah lu dengar isi kitab Wahyu kayak gini, sebagai jemaat lu gimana? Begitu melihat keadaan dunia ini yang seperti itu. Ya. Berarti Tuhan sedang menegakkan penghakimannya. Jadi dengan kata lain begini ya, maksudnya dalam keadaan mereka yang sedang menghadapi situasi yang berat itu, ini semacam penguatan dong harus. Semacam penguatan. Bahwa tenang. Bahwa apa yang kamu lihat, peperangan, kematian, kelaparan, itu udah bagian dari rencana. Benar, itu dia, God in control. Dan Tuhan pada endingnya, Tuhan ini akan mengalahkan itu semua. Akan mengalahkan itu semua, makanya narasinya begitu. Gitu ya. Jadi penghakiman, kekalahan Roma, dan kesempurnaan. Dan dalam keadaan seperti itu, siap-siap. Gimana caranya? Barang siapa menang. Siap-siap caranya adalah bertobat kalau salah. Kalau udah lurus, tetap lurus. Bertahanlah di situ. Bertahan, mau mati juga, mau di penjara juga nggak apa-apa. Mati ya mati. Jadi sebenarnya nggak serumit itu. Kalau lu tafsirin liar-liar jadi bingung. Makanya bingung. Gue paling bingung itu apa? Tahu nggak? Ketika orang takut baca kitab Wahyu. Iya. Karena kitab ini kesannya nakut-nakutin. Dan padahal itu sebenarnya ya bro, kalau misalkan ditarik ke zaman sekarang pun bisa sebenarnya. Bisa. Ketika kita melihat sekarang nih, keadaan kita lagi susah. Benar. Misalkan kita melihat ada perang umpama, COVID salah satunya. Kemiskinan terjadi. Dalam dunia ini
Karena sebenarnya memang kalau lihat di mengajukan ini ya, Allah tuh sudah melihat ini semua, udah melihat grand design itu. Dan seperti halnya Yohanes ngomong sama jemaat di kitab Wahyu nih, ketujuh jemaat, bahwa apa yang kamu derita adalah bagian dari rancangan Allah yang besar. Jadi nggak usah takut bahwa Allah megang kendali itu. Saat ini pun demikian. Benar. Kan kita sama sebenarnya ada di masa ketegangan itu kan. Iya, bentuknya aja beda. Bentuknya aja beda, zamannya beda, bentuknya beda, tapi tantangannya beda-beda tipis. Iya, kita menghadapi masa-masa sulit. Masa-masa sulit ya. Sebenarnya membantu kita melihat keadaan hari ini. Benar. Makanya Wahyu itu kita gunakan sebagai lensa kacamata untuk menyingkapkan realitas sosial dan dunia kita seperti apa. Di balik dunia yang ada sekarang nih, dunia modern, itu ada dua kekuatan. Ada iblis, ada Allah. Lu mau pilih yang mana? Iya, betul. Lu mau jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh seperti 7 jemaat di Asia kecil diminta untuk benar-benar tidak kompromi dan benar-benar sepenuh hati setia kepada Allah walaupun nyawa taruhannya, atau lu mau kompromi dengan filosofi dunia, nilai-nilai dunia yang tidak sesuai dengan kekristenan. Itu sama aja. Jadi kita Wahyu ini mau sampai zaman kapan pun selalu relevan, selalu bisa kita dapat hikmahnya untuk menguatkan kita, bukan buat nakut-nakutin kita. Betul. Kalau kita ini kan baru sampai Wahyu 6 nih, Bro. Ya, Materai 6. Materai 6 ya. Dan interlude-nya itu yang Wahyu 7? Wahyu 7 itu Gimana interlude-nya. Nah, interlude-nya itu sebenarnya sederhana. Memotivasi para jemaat agar ketika melihat penghakiman atau mengalami penghakiman itu, berada di situasi di mana hal-hal yang dalam tanda kutip meresahkan itu terjadi kayak tadi ya, peperangan, kelaparan, musibah, kematian itu terjadi, mereka bisa bersikap dengan benar. Oke. Gue langsung ambil satu ayat aja di Wahyu 7 ya. Itu menarik sekali, Wahyu 7 ayat 13 dan 14. Brother silakan baca. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Darah anak domba, redemptif, penebusan. Ya itu udah gagasan awalnya. Ini 7 jemaat ini kan orang-orang yang sudah ditebus. Oke. Kesusahan besar yang dimaksud di situ yang mana? Yang tadi itu. Yang tadi. Jadi interlude ini ingin menegaskan 7 jemaat, kalau ketika judgment ini terjadi, penghakiman ini terjadi, dan lu tetap bertahan dan lu bertobat, lu itu akan masuk di bilangan 144.000 orang. Oke. Yaitu umat pilihan Allah yang ada tanda di dahinya. Ya, di dalam ayat 3 itu. Betul. Itu milik Allah. Dan itu di sini kita menggunakan 144.000 Israel kan, 12 kali 12. Iya. Ya. Nah, itu kan bahasa simbolik untuk apa sih? Gereja. Iya. Gereja. Ya kan? Nah, gereja ini adalah orang-orang yang sudah ditebus. Dan orang-orang yang sudah ditebus ini bukan dijanjikan untuk leha-leha atau apa, tapi yang dijanjikan oleh Allah bahwa mereka kalau memang bertahan, mereka kuat menghadapi penghakiman ini. Dan kenyataannya penghakiman ini juga mempengaruhi mereka. Allah tidak membuat mereka aman. Ini mereka akan mempengaruhi mereka. Mereka ikut mengalaminya dan bahkan mereka bisa mati karena itu. Tapi tidak masalah. Makanya orang-orang Kristen dulu nggak takut mati, bro. Iya, hebat ya. Hebat. Kenapa? Ya karena mereka tahu mereka itu adalah orang-orang yang berjubah putih itu. Ya. Mereka yang sekalipun dalam kesusahan besar, tapi mereka orang-orang yang keluar, yang mencuci jubah mereka dan membuatnya putih. Nah, jadi penghakiman ini untuk apa? Mencuci dan membuat putih. Memurnikan. Exactly. Tepat sekali. Jadi orang gak takut penghakiman karena mereka punya satu positive mindset.
pandangan yang positif bahwa di dalam penghakiman ini ada yang namanya Pemurnian. pemurnian. Bukan dihakimi dalam arti kata. Betul, itu konsepnya keliru. Karena ingat, penghakiman di sini Iya. adalah untuk redemptif, penebusan. Wah, ini bagus loh. Penebusan. Dan kalau kita sudah ditebus dan sudah putih, sudah murni di dalam penghakiman ini, kita bisa masuk Iya. dalam kesempurnaan penebusan Allah. Iya. Itu yang nanti kita akan baca dan nikmati di Wahyu bagian akhir. Oke. Itu bro, itu interlude-nya. Jadi kalau lu udah baca pasal 6, lalu baca ayat pasal 7, kira-kira gimana? Lu gak akan takut menghadapi penghakiman. Iya. Selama lu meresponnya dengan benar. Benar. Kalau salah bertobat, Dan kalau sudah benar, tetap bertahan di benar, sekalipun di penjara, sekalipun mati, sekalipun menderita. oke. Gitu. Materi ke-7 nih, Baru materi ke-7 kita lihat. 8 1 sampai 5. 8:1-5. Ketika anak domba itu membuka materi yang ke-7, maka sunyi senyaplah di sorga. Kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ke-7 malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dan sebuah pedupaan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan takhta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi. Nah, jadi ini selain penutup Wahyu 8:1-5, ini juga jembatan untuk masuk ke judgment berikutnya, yaitu sangkakala. Sangkakala itu adalah lambang dimulainya judgment, dimulainya penghakiman Allah Oke. di dalam sastra apokaliptik. Tapi nanti ya. Nanti. Ya, sabar. Ini Nah, Sinatra. betul. Nah, Setelah jadi ini sangkakala, tenang aja. benar. Jadi waktu 7 materi ke-7 itu dibuka, apa yang terjadi? Sunyi senyaplah di sorga. Apa maksudnya? Sunyi senyap di sorga. Pada diam semua. Apa tuh? Ya, berarti kehadiran Allah sedang dinyatakan. Jebret. Coba, kalau lu kaisar tiba-tiba datang, jeret, semua ngapain? Diam. Itu bahasa-bahasa Oke. kekuasaan, bro. Karena ini sedang ingin menunjukkan siapa sih penguasa sebenarnya. Dan sang penguasa sebenarnya ini sedang membuka materi ke-7. Materi ke-7 itu berarti kehendak Allah sedang dinyatakan. Berikutnya, yaitu apa? Sangkakala akan ditiup, penghakiman akan dilanjutkan. Waduh. Gitu loh. Dan semakin seru aja. Semakin seru aja penghakiman berikutnya. Tapi konsepnya tetap sama sebenarnya. Tapi nanti ya bro, Nanti aja lah. Oke. Biar Jadi teman-teman, penasaran. ya kita udah di ujung dari pembahasan kita. Ya, kalau boleh disimpulkan, materi itu bukan sesuatu yang sulit dipahami, karena ini berkaitan dengan perjanjian lama, gitu ya. Jadi materi itu adalah ibarat gulungan kitab itu, bicara soal gulungan kitab yang isinya grand design Allah, gitu ya. Desain Allah yang disingkapkan kepada 7 jemaat itu dengan harapan begini: ketika mereka mengerti, paham tentang apa yang disingkapkan Allah mengenai rencananya yang besar, yaitu tadi kita udah bahas bahwa ada kelaparan, ada penghakiman, dan ada perang ya, dan lain sebagainya. Itu tadi dalam penderitaan itu, kalau mereka mengerti itu ada dalam bagiannya Tuhan, harapannya adalah mereka tetap kuat menghadapi situasi yang mereka hadapi. Termasuk kita nih hari ini. Ya, kalau kita mengerti grand design Allah, kita akan kuat menghadapi setiap tantangan dan pergumulan itu. Dan ini coba dibuka pelan-pelan oleh kitab Wahyu, dan kita akan lanjut ke konten selanjutnya ya. Siap. Kita akan bahas tentang sangkakala. Kelanjutan dari
judgment ya, penghakiman itu ya, yang akan semakin seru. Ya, sampai di sini konten kita. Waduh, tetap ikutin terus Bible Studio dan kita akan terus membahas kitab Wahyu ini sampai selesai. Teman-teman ada yang mau bertanya silahkan komen nanti di bawah dan kita akan jawab di segmen berikutnya. Siap, brother. Thank you ya Bro Handri ya. Sama-sama, Bro Jangan Andres. bosan-bosan ya. Aman. Ya, sampai ketemu lagi. Tuhan Siap. memberkati. God bless. God bless.